Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Bella Amanda, Lisa Artika Dewi, Muhammad Malik Abigani, Rati Nur Asifa, dan Tito Iglesias Sibuea. Di video kali ini, kami akan membahas tentang hasil hutan bukan kayu yang berfokus pada pengolahan lateks. Di video ini, kami mempunyai banyak sekali bahasan, mulai dari apa itu definisi hasil hutan bukan kayu, jenis-jenis komoditas hasil hutan bukan kayu, apa itu komoditas lateks, bagaimana pengolahan lateks, standar produk dari lateks, nilai ekonomi lateks, produk turunan yang dihasilkan dari lateks, dan nilai ekonomi dari produk turunan tersebut. Definisi HHBK. Hutan mempunyai fungsi, peran, dan manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Salah satu hasil hutan adalah hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu merupakan bagian dari ekosistem hutan yang memiliki peranan yang beragam, baik terhadap lingkungan alam maupun terhadap kehidupan manusia. Hasil hutan bukan kayu adalah bahan-bahan atau komoditas yang didapatkan dari hutan tanpa harus menebang pohon. Hasil hutan bukan kayu mencakup hewan buruan, kacang-kacangan, tumbuhan paku, kayu manis, lumut, karet, resin, getah, dan juga gingseng. Jenis komoditas HHBK. Getah merupakan salah satu komoditi yang tergolong sebagai hasil hutan bukan kayu. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sangat tinggi terkait getah dan pernah menjadi salah satu negara produsen potensial dalam perdagangan getah secara komersial. Getah merupakan satu terminologi yang merepresentasikan kelompok besar dari produk eksudat tumbuhan. Getah adalah bahan yang bersifat cair dan kental yang keluar dari batang, kulit, atau daun yang terluka. Tidak dibedakan apakah cairan itu merupakan cairan nutrisi dari pembuluh tapis, lateks, maupun getah. Getah sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu hidrokoloid, lateks, dan resin. Selanjutnya, jenis komoditas getah. 1. Resin merupakan campuran senyawa terpenoid dan fenolik baik yang mudah menguap atau volatil maupun yang tidak mudah menguap atau non-volatil. 2. Gam dan musilago adalah bahan yang terlarut air tetapi merupakan polisakarida yang memiliki bobot molekul yang besar. 2 kelas senyawa yang mirip, namun gam hanya ditemukan dalam rongga tumbuhan, sedangkan musilago dapat ditemukan di trikoma, kanal, dan sel sekresi. 3. Lateks adalah bahan terlarut lemak atau minyak yang biasanya berupa emulsi putih seperti susu dengan beragam kandungan di dalam larutan ataupun suspensi tersebut termasuk senyawa fenolik, protein, alkaloid, mineral, dan karbohidrat. Komoditas lateks, salah satu potensi hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup berarti untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat adalah tanaman karet. Tanaman ini dapat menghasilkan getah atau lateks yang diperoleh dengan cara disadap kulit batangnya. Tanaman karet merupakan sumber utama penghasil karet alam atau lateks dan penghasil devisa negara, baik untuk menambah pemasukan dan juga untuk penyerapan tenaga kerja. Indonesia negara kedua terbesar penghasil lateks di dunia. Lateks adalah cairan getah mirip susu yang diperoleh dari perlukaan pohon karet. Selanjutnya ada teknologi pengolahan lateks. Pertama, penerimaan lateks kebun. Lateks yang berasal dari mangkuk sadap dikumpulkan dalam suatu tempat kemudian disaring untuk memisahkan kotoran serta bagian lateks yang telah mengalami prakoagulasi. 2. Pengaliran ke dalam bak koagulasi. Pengaliran lateks ke dalam bak koagulasi untuk proses pengenceran dengan air. Air yang digunakan harus air yang bersih dan tidak mengandung unsur logam. pH air antara 5,8 sampai 8. Kesadahan air maksimal 60 serta kadar bikarbonat tidak melebihi 0,03%.
Tujuan pengenceran ini adalah untuk menyeragamkan KKK sehingga cara pengolahan dan mutunya dapat dijaga tetap serta memudahkan penyaringan kotoran. Selanjutnya yang ketiga ada pembekuan lateks yang dilakukan dalam bak. Pembekuan lateks yang dilakukan dalam bak koagulasi dengan menambahkan zat koagulan. Biasanya digunakan larutan asam format atau asam semut atau asam asetat atau asam cuka dengan konsentrasi 1-2% ke dalam lateks yang telah distandarkan KKK-nya. Tujuan dari penambahan asam adalah untuk menurunkan pH lateks pada titik isoelektriknya sehingga lateks akan membeku, yaitu pada pH antara 4,5 sampai 4,7. Penambahan diikuti dengan pengadukan agar asam tercampur ke dalam lateks secara merata serta membantu mempercepat proses pembekuan. Pengadukan yang digunakan adalah plat aluminium yang berlubang-lubang dan ukuran 1/4 lebar bak. Standar produk lateks. Standar Indonesian Rubber adalah karet alam yang diperoleh dengan pengolahan bahan olah karet yang berasal dari getah batang pohon Hevea brasiliensis secara mekanis dengan atau tanpa kimia, serta mutunya ditentukan secara spesifikasi teknis. SIR digolongkan dalam 6 jenis mutu yaitu SIR 3 CV, SIR 3L, SIR 3WV, SIR 5, SIR 10, dan SIR 20, di mana SIR 3 CV, SIR 3L, dan SIR 3WV dari lateks, dan SIR 5, SIR 10, dan SIR 20 dari koagulum lateks. Untuk memilih jenis bahan olah yang sesuai dengan rencana produksi, produsen SIR dapat berpedoman kepada SNI 062047. Standar Indonesian Rubber disajikan dalam bentuk bandela yang dikempa dengan berat dan ukuran tertentu. Ukuran bandela SIR yang diperdagangkan adalah panjang 675 kurang lebih 25 mm, lebar 355 kurang lebih 10 mm, dapat mempunyai berat sebesar 33 atau 35 kilo atau sesuai permintaan pembeli. Berikut merupakan tabel mutu dari lateks yang bersumber dari SNI 06 1903 2000. Nilai ekonomi lateks. Karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor karet di Indonesia yang merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan mencapai 2,5 juta ton pada tahun 2011 dan pendapatan devisa dari komoditas tersebut mencapai 11,7 miliar US dollar. Produk turunan lateks. Produk turunan lateks salah satunya adalah RSS atau Ribbed Smoke Sheet. Pengolahan RSS melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama adalah penerimaan lateks kebun dari pohon karet yang telah disadap. Kemudian lateks yang telah disadap dialirkan ke dalam bak koagulasi untuk pengecekan kadar kering karet. Lateks kemudian diencerkan hingga mencapai 12-15%. Kemudian yang ketiga itu pada saat pengenceran dan adanya penambahan asam semut dilakukan pengadukan selama 7 kali. Pemasangan plat penyekat yang berfungsi untuk membentuk koagulum dalam lembaran yang seragam. Proses penggilingan dilakukan setelah proses pembekuan selesai. Hasil bekuan atau koagulum digiling untuk mengeluarkan kandungan air, mengeluarkan sebagian serum, membilas, membentuk lembaran tipis, dan memberi garis batikan pada lembaran. Lembaran yang diperoleh berasal dari koagulum yang digiling dengan beberapa gilingan roll licin, roll belimbing, dan roll motif. Lembaran tersebut dicuci kembali dengan air bersih untuk menghindari permukaan yang berlemak akibat penggunaan bahan kimia, membersihkan kotoran yang masih melekat, serta menghindari agar lembaran tidak menjadi lengket saat penirisan. Kemudian yang terakhir, proses pengasapan dilakukan kembali di lembaran sheet kering. Kemudian dilakukan proses sortasi RSS 1, 2,
3, 4, dan cutting A. Setelah itu dilakukan proses pengepakan, marking, kemudian dilakukan pengiriman produk. Kemudian ada nilai ekonomi dari produk RSS. RSS adalah produk olahan lateks yang diperoleh dari pohon karet. Pemanfaatan karet sebagai bahan baku industri menjadikan komoditas ini menjadi komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, ekspor karet alam Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5.154 ton dengan nilai 7,38 juta US dollar. Produk olahan tanaman karet ini memiliki banyak kegunaan dalam pasar industri, sebagai bahan baku pembuatan industri otomotif dan ban. Standar Ribbed Smoke Sheet. Ribbed Smoke Sheet atau RSS memiliki ketentuan utama mutu, yaitu karet harus benar-benar kering, bersih, kuat, warna merata, tidak ditemukan noda pada sheet berdasarkan standar yang terdapat pada SNI 06-0001-1987. Mutu karet RSS terdiri dari beberapa kelas mutu, mulai dari yang paling baik yaitu XRSS, RSS1, RSS2, RSS3, RSS4, dan RSS5 merupakan yang paling rendah. Standar Ribbed Smoke Sheet. RSS1, kelas ini harus memenuhi persyaratan, yaitu lembaran yang dihasilkan harus benar-benar kering, bersih, kuat, tidak ada cacat, tidak berkarat, tidak melepuh, serta tidak ada benda-benda pengotor. RSS kedua, kelas ini tidak terlalu banyak menuntut kriteria. Standar RSS 2 hasilnya harus kering, bersih, kuat, bagus, tidak cacat, tidak melepuh, dan tidak terdapat kotoran. Lembaran kelas ini masih menerima gelembung udara serta noda kulit pohon yang ukurannya agak besar, 2 kali ukuran jarum pentul. Kemudian RSS 3 harus kering, kuat, bagus, tidak cacat, tidak melepuh, dan tidak terdapat kotoran. Bila terdapat cacat warna, gelembung udara besar, 3 kali ukuran jarum pentul, ataupun noda-noda dari kulit tanaman karet, masih ditolerir. Kemudian RSS keempat, yaitu standar karet RSS 4, haruslah kering, kuat, tidak cacat, tidak melepuh, serta tidak terdapat pasir atau kotoran luar. Kemudian RSS 5, di mana karet yang dihasilkan harus kokoh, tidak terdapat kotoran atau benda asing, kecuali yang diperkenankan. Dibanding dengan kelas RSS yang lain, RSS 5 adalah yang terendah standarnya. Kesimpulan, hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan bagian dari ekosistem hutan yang memiliki peranan yang beragam, baik terhadap lingkungan alam maupun terhadap kehidupan manusia. Getah merupakan salah satu komoditi yang tergolong HHBK. Lateks adalah cairan getah mirip susu yang diperoleh dari pelukaan pohon karet. Lateks diolah dengan membekukan cairan getah dengan asam semut. Standar Indonesia Rubber dibagi menjadi SIR 3CF, SIR 3L, dan SIR 3WF dari lateks. SIR 5, SIR 10, dan SIR 20 dari koagulum lateks. Untuk memilih jenis bahan olah yang sesuai dengan rencana produksi, produsen SIR dapat berpedoman kepada SNI 06-2047. Lateks banyak dimanfaatkan dalam dunia industri seperti sebagai bahan untuk pembuatan kendaraan bola, serta sarung tangan maupun pada peralatan lainnya.